Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Nisa Putri Wisdanawati dengan NPM 2020 dari kelas S7D. Di sini saya sebagai pemateri yaitu manajemen kelas sarana dan prasarana ini membawakan materi. Di sini yang pertama yang akan saya bahas yaitu ada konsep dasar manajemen, yang kedua ada manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga ada jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Yang keempat yaitu dasar manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang kelima tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Untuk yang pertama itu ada pengertian manajemen. Pengertian manajemen tersebut adalah proses pendayungan semua sumber daya dalam rangka mencapai tujuan. Satu, yaitu dalam pengertian hampir semua manajemen sumber daya itu ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dua, di sini ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen yaitu yang pertama ada planning, organizing, controlling, activing, directing, coordinating, reporting, terus ada assembling dan budgeting yang terakhir. Selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidik, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan senantiasa dilakukan oleh pihak sekolah dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang baik. Maka untuk mencapai tujuan ditentukan perlu adanya manajemen sarana dan prasarana ini. Selanjutnya itu ada pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama adalah manajemen adalah proses pendayungan semua yang tadi saya sudah baca di awal, yaitu semua sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada sarana, yaitu semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabotan dengan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidik di sekolah, seperti gedung, kelas, meja, kursi, serta pengajaran lainnya. Adapun prasarana, semua perangkat kelengkapan dasar yang tidak langsung menunjang pelaksanaan pendidikan seperti halaman, kebun, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah. Dan ada perencanaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu perencanaan merupakan suatu proses memikirkan dan menetapkan kegiatan-kegiatan atau program yang akan dilakukan di masa datang untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini ada aspek perencanaan ini meliputi yaitu apa yang dilakukan, yang kedua siapa yang harus melakukan, yang ketiga kapan dilakukannya, dan yang keempat di mana secara kita harus tahu gitu kan. Yang kelima ada bagaimana untuk melakukan itu, dan yang keenam apa aja yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang dapat memaksimalkan perencanaan tersebut berjalan dengan lancar. Yaitu ada pelaksanaannya juga, sarana dan prasarana pendidik. Di sini yang pertama ada distribusi atau penyaluran, merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada pemegang yang lain. Sarana dan prasarana yang didistribusikan diharapkan betul-betul bermanfaat, jangan ada yang mubazir kayak buang-buang apa gitu yang tidak bermanfaat. Yang kedua ada pemeliharaan sarana dan prasarana, jangan ada yang pendidik harus pula dipelihara dan disimpan secara baik atau kontinu sehingga dapat berfungsi dan setiap tanpa menimbulkan gangguan atau hambatan bagi sarana dan prasarana yang tidak layak pakai. Dilakukan perbaikan agar sarana dan prasarana dapat digunakan lagi dan memiliki daya pakai yang lebih lama, jadi awet. Selain ada pelaksanaan, tentunya ada pengawasan, yaitu proses pengamatan dan pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya yang terlihat dalam rencana dalam buku manajemen perlengkapan sekolah, yaitu sarana dan prasarana termasuk perlengkapan juga. Yang ketiga yaitu ada jenis-jenis sarana. Yang pertama ada habis tidaknya dipakai, yang kedua bergerak tidaknya saat digunakan, yang ketiga hubungannya dengan proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu
prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti teori, ruang perpustakaan, ruang praktik, keterampilan, dan ruang laboratorium. Yang kedua, prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Misalnya kayak ruang kantor, kantin sekolah, taman sekolah, terus tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan, sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Yang keempat ada dasar manajemen. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan bahwa setiap suatu pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik, yaitu pasal 45. Untuk yang terakhir yaitu ada tujuan manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama, diharapkan melalui manajemen sarana dan prasarana pendidikan, semua sarana dan prasarana pendidikan yang didapatkan oleh sekolah adalah sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien. Dan untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap yang diperlukan untuk semua warga sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manajemen sarana prasarana, pengadaan, pemakaian, dan pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.